Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Apakah yang membuktikan bahwa auksin diperlukan untuk pertumbuhan tanaman? Yang jelas, kita melihat bahwa efek auksin itu terjadi pada tanaman nomor 1 dan nomor 4 gitu. Jadi adanya auksin pada ujung tanaman membuat tanaman jauh lebih tinggi begitu. Nah, kita lihat yang A. Tanaman 1 tumbuh lebih cepat daripada tanaman 2 dan 3. Nah, nomor 1 itu katanya tumbuh lebih cepat. Ya, bisa jadi ya, yang A benar. B. Tanaman 4 tumbuh lebih cepat daripada tanaman 2 dan 3. Nah, yang B juga benar. Yang C, tanaman 5 tumbuh lebih cepat dari tanaman 1. Salah ya. Yang D, tanaman 3 tumbuh lebih cepat dari tanaman 2. Salah juga. Yang E, tanaman 4 tumbuh lebih cepat dari tanaman 5. Ini juga salah ya. Nah, berarti kan jawabannya ini kalau nggak A, ya B. Nah, apa yang membuktikan bahwa auksin diperlukan untuk pertumbuhan tanaman? Nah, yang jelas, tanaman 4 ini kan ada penambahan auksin. Nah, ini memperjelas bahwa ketika misalnya tanaman ujungnya dipotong, kemudian diberikan auksin, tanaman itu akan kembali pertumbuhannya mirip dengan tanaman semula. Nah, coba kita bandingkan. Tanaman 4 itu ya akan mirip pertumbuhannya dengan tanaman semula. Jadi kisaran pertumbuhannya itu sama. Nah, ini membuktikan bahwa tanaman itu memang butuh auksin. Ketika misalnya yang awalnya ujungnya tidak dipotong, kemudian ujungnya dipotong, maka pertumbuhannya akan melambat. Nah, untuk membuktikan bahwa pertumbuhannya kembali seperti semula karena kebutuhan auksin, maka di ujungnya perlu diberikan auksin. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 12 untuk bacaan CPT sebagai CPT yang bernama auksin ini. Nah, untuk nomor 12, dalam percobaan terpisah, blok auksin atau gelatin yang diaplikasikan hanya pada separuh tepi potongan menyebabkan tanaman tumbuh dan menekuk ke arah yang berlawanan. Misalnya, jika blok auksin atau gelatin diaplikasikan ke sisi kiri dan tepi potongan, tanaman tumbuh membungkuk ke arah kanan. Manakah dari berikut ini yang merupakan penjelasan yang paling mungkin untuk pengamatan ini? Jadi, gini nih, jadi misalnya ya, auksinnya itu hanya diberikan pada bagian, saya contohkan di tanaman 2. Nah, auksinnya itu hanya diberikan pada bagian yang ininya saja. Nah, maka pertumbuhannya itu dia akan membengkok ke arah kiri. Gitu. Kalau yang dikasih adalah bagian kirinya, maka pertumbuhannya itu dia akan membengkok ke arah kanan. Nah, seperti itu. Jadi, untuk soal ini sudah jelas bahwa auksin itu sebenarnya dia kalau terkonsentrasi di satu sisi aja maka terjadi pembengkokan. Tapi sebenarnya alaminya auksin itu merata di semua sel, sehingga karena merata di semua bagian sel untuk pembelahan sel maka pertumbuhannya ke atas begitu. Dia tidak akan ke kanan atau ke kiri karena merata di semua bagian sel. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang delta. Auksin merangsang pembelahan sel di sisi yang sama dari tanaman. Seperti itu. Baik, kita ke bacaan berikutnya untuk soal nomor 13. Nah, untuk soal nomor 13 ini, evolusi populasi bakteri terjadi jauh lebih cepat daripada evolusi populasi manusia. Hal ini karena apa? Nah, sebenarnya kalian tidak harus baca-bacaan sih. Jadi, bacaan ini tidak harus kita baca. Kenapa? Karena jawaban untuk soal nomor 13 ini kan basically kalian anak IPA. Berarti kan harusnya kalian bisa ngerti lah kenapa kemudian bakteri itu evolusinya jauh lebih cepat daripada manusia ya. Karena reproduksi bakteri itu kan jauh lebih cepat dibanding manusia. Karena bakteri ini kan perkembangbiakannya adalah pembelahan biner, sementara manusia itu kan butuh waktu yang lama untuk menghasilkan keturunan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah B.
Jadi ada beberapa soal bacaan itu kalian nggak harus baca bacaannya sih sebenarnya. Jadi langsung aja di soalnya. Nanti lihat soalnya apa konten soalnya itu pengennya apa. Apakah bisa dijawab tanpa harus membaca atau memang perlu membaca. Begitu. Di jawaban nomor untuk 13 adalah B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Akuisisi resistensi ampicillin oleh strain 2 bakteri karena apa? Nah, kalau soalnya kayak gini, berarti mau nggak mau kita baca. Biasanya sih langsung ke kasus. Jadi kasusnya ini apa? Nah, ini tipikal soal SAT sebenarnya. Jadi, kalian harus punya kemampuan biologi, tapi juga tetap harus merujuk pada bacaan. Jadi, pada bacaan itu dia menyatakan bahwa populasi bakteri resisten ampicillin. Jadi resisten ampicillin. Resisten itu artinya bakteri tersebut itu tahan terhadap ampicillin. Ditumbuhkan di laboratorium. Jadi ini ada anggaplah ini adalah cawan Petri. Kemudian di dalamnya ada bakteri yang kita tumbuhkan. Ya. Nah, bakteri-bakteri ini ditumbuhkan bersamaan dengan virus. Jadi ada virus. Virus ini nanti dia akan menginfeksi. Dianggap yang koding-koding ini adalah virus. Nah, virus ini nanti akan menginfeksi si bakteri. Nah, kemudian katanya populasi bakteri mulai menurun ketika virus pada awalnya melewati siklus litik. Kemudian populasi bakteri mengalami pemulihan ketika virus berintegrasi ke dalam kromosom bakteri untuk memulai siklus lisogenik. Jadi si virus ini masuk ke dalam tubuh bakteri. Biasanya sih virus yang dimaksud ini adalah VAC ya. Jadi dia masuk ke dalam tubuh bakteri. Kemudian biasanya kalau misalnya si virus masuk ke dalam tubuh bakteri itu si DNA-nya si virus sama DNA-nya si bakteri, nah itu melakukan proses yang kita sebut dengan istilah apa? Rekombinasi ya. Jadi ada rekombinasi DNA oleh DNA-nya si virus sama si bakteri begitu. Nah, pada waktu tertentu ternyata diberikan perlakuan penyengatan panas. Jadi disengat dengan panas, peningkatan suhu yang cepat menyebabkan virus mengeluarkan dirinya sendiri dari tubuh bakteri dan memasuki siklus litik. Dalam beberapa jam, semua bakteri mati dan virus bebas ditemukan dalam konsentrasi tinggi. Nah, setelah itu, si virus itu dipindahkan ke dalam strain yang kedua. Jadi ada strain yang kedua, bakteri strain yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu bersifat resisten, strain yang kedua ini sifatnya adalah sensitif. Kalau sensitif itu sebaliknya dari resisten, dia tidak tahan. Seperti itu. Nah, virus-virus yang tadi yang ada di dalam cawan pertama itu dimasukkan ke sini. Dengan mekanisme nanti pertumbuhannya sama dengan proses yang terjadi pada cawan Petri 1. Nah, virus yang sudah dibawa ke strain 2 itu pasti sudah memiliki genom ya, sudah memiliki materi genetik dari bakteri seperti itu. Sehingga di wacananya dia menyatakan bahwa virus bebas ini digunakan untuk menginfeksi populasi bakteri sensitif setelah penurunan pemulihan yang terjadi sama pada strain 1. Populasi yang pulih ternyata dari sensitif berubah menjadi resisten. Ini karena pengaruh apa? Ya karena pengaruh si virus membawa materi genetik masuk ke dalam tubuh bakteri yang baru. Sehingga nanti akan ada materi genetik baru di dalam tubuh si virus yang tadinya sensitif menjadi resisten. Nah, sehingga pengaruh patogenetiknya itu atau patogeniknya itu karena pengaruh peristiwa apa gitu. Nah, peristiwanya ini karena pengaruh adanya campur tangan dari si virus, maka akuisisi resistensi ampicillin oleh strain 2 bakteri karena pengaruh transduksi. Jadi transduksi itu adalah proses reproduksinya si bakteri untuk menghasilkan karakter baru dengan bantuan si
si virus. Maka 14 tuh jawabannya adalah error. Kita bahas soal nomor 15. Nah, di soal ini ada wacana. Jadi sebenarnya wacana ini untuk ngebantu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kita baca dulu aja pertanyaannya. Yang diminta adalah senyawa polutan yang dapat menyebabkan hujan asam. Nah, di teks itu ternyata tertulis nih. Hujan asam dapat terjadi akibat adanya polutan seperti CO2, sulfur 4 oksida, dan nitrogen dioksida. Berarti dari senyawa itu kita sesuaikan di opsi yang paling tepat yang mana. Berarti yang pertama untuk CO2, ya jelas berarti CO2. Yang kedua, sulfur 4 oksida. Ini artinya sulfur itu S, 4 di sini adalah biloxnya. Berarti tulis aja 4 plus. Oksida itu biloxnya O2-. Ini kalau disenyawain berarti menjadi S2O4 gitu ya, atau SO2. Lalu nitrogen dioksida, berarti nitrogen itu N, oksida itu O, karena ada dioksida berarti NO2. Maka senyawa polutannya adalah CO2, SO2, dan NO2. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Nah, di soal nomor 16 ini berbunyi soalnya senyawa asam yang dapat terbentuk dari reaksi salah satu polutan dengan air hujan. Nah, seperti yang tadi, polutannya itu adalah apa saja? Ada CO2, ada SO2, lalu ada NO2. Nah, yang dapat membentuk senyawa asam jika masing-masing polutan ini bereaksi dengan air, ini bisa kita tambah dengan H2O, ini lalu kita tambah juga H2O, ini H2O, maka senyawa asam yang paling tepat yang dihasilkan yang mana? Nah, untuk CO2 ditambah H2O itu akan menghasilkan H2CO3. Untuk SO2 sendiri itu hasilnya H2SO3. Untuk NO2 sendiri itu hasilnya H2NO3. Lalu kita lihat di opsi, yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat ternyata yang A, yaitu HNO3, atau ini nama lainnya asam nitrat. H2SO3 itu nama lainnya asam sulfit. H2CO3 nama lainnya adalah asam karbonat. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Nah, ini masih dengan teks yang sama dengan soal sebelumnya. Nah, namun ingat kembali bahwa teks itu hanya membantu untuk menjawab soal. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita baca dulu yang diminta apa sih. Nah, yang diminta adalah reaksi hidrolisis dari batu kapur yang dapat menetralkan asam dalam air. Berarti ini konteksnya kita harus menentukan reaksi hidrolisisnya, dan itu tidak ada di dalam teks. Jadi kamu harus mencari terlebih dahulu. Nah, bagaimana reaksi hidrolisisnya? Nah, langkah pertama adalah kita buat reaksi ionisasi dari CaCO3. Di CaCO3 menghasilkan Ca2+ ditambah CO3 2-. Nah, ingat yang bisa terhidrolisis ini adalah ion dari asam atau basa lemak. Nah, di sini kita harus tentukan dulu Ca2+ itu adalah ion dari basa kuat. CO3 2- itu adalah ion dari asam lemak. Berarti yang bisa terhidrolisis adalah yang CO3 2-. Maka CO3 2- plus H2O itu menghasilkan HCO3- ditambah OH-. Nah,
Jadi, dari mana sih bisa menetralkan asam ini? Ternyata dari konsentrasi OH- yang dihasilkan. Sehingga ini bisa menetralkan H+, sehingga pH-nya relatif netral di dalam air. Maka jawabannya yang sesuai adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Nah, di soal nomor 18 ini ada teks baru dengan judul gas N2 atau nitrogen di dalam industri amonia. Nah, kita sebenarnya ketika ada teks ini, kita lihat dulu yang dipertanyakan apa sih? Sehingga kita nggak perlu buang-buang waktu untuk membaca teksnya. Nah, yang dipertanyakan adalah jenis reaksi yang berlangsung dalam pembuatan amonia terkait dengan kalor yang menyertainya adalah. Nah, berarti kita bisa melihat dari teks ternyata ada persamaan reaksi. Nih, reaksi pembuatan amonia berlangsung dalam sistem kesetimbangan. Adapun reaksinya ini ya, N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2 NH3 gas, di mana delta H-nya min 90 kJ. Nah, berarti ini menyatakan kalornya. Nah, karena delta H-nya min, maka reaksinya melepaskan kalor atau disebut sebagai reaksi eksotermis. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Nah, di soal nomor 19 ini dipertanyakan adalah kalor yang dilepas pada reaksi untuk menghasilkan sejumlah 102 gram gas NH3. Nah, maka kita bisa menentukan terlebih dahulu mol dari NH3-nya. Nah, di mana molnya kita hitung. Massa 102 gram dibagi MR-nya berapa? MR-nya adalah 17 nih ya, 14 plus 3. Oke, berarti 17. Maka hasilnya adalah 6 mol. Maka ketika molnya sejumlah 6 mol, kalor yang dilepas sebanyak, maka di sini kita bisa menggunakan perbandingan nilai delta H. Oke. Nilai delta H sejumlah min 90 kJ itu ternyata untuk 2 mol NH3. Lalu ketika molnya adalah 6 mol, maka delta H-nya berapa ya? Sudah, berarti kita bandingkan saja. Berarti bandingannya delta H-nya adalah 6/2 dikali min 90. Maka hasilnya adalah min 270 kJ. Artinya kalor yang dilepas itu sebanyak 270 kJ. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, soal terakhir dengan teks yang sama, yaitu teks gas N2 dalam industri amonia. Nah, soal yang terakhirnya adalah jika reaksi berlangsung dalam keadaan setimbang dan diperoleh konsentrasi N2, H2, dan NH3 saat setimbang adalah 2 molar, 3 molar, dan 6 molar, maka nilai tetapan kesetimbangan Kc-nya adalah, berarti di sini kita bisa nuliskan kembali konsentrasi N2 saat setimbangnya 2 molar, H2-nya 3 molar, NH3-nya 6 molar. Karena semuanya ini sudah dalam keadaan setimbang, maka untuk menentukan Kc bisa langsung kita substitusi. Nah, ingat bagaimana penulisan Kc-nya? Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Maka bisa kita tulis produknya siapa aja? NH3, berarti konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi
N2 kali H2 pangkat 3. Kita bisa substitusi, NH3-nya ini ya, 6. Di 6 pangkat 2 per N2-nya 2, H2-nya 3 pangkat 3. Maka hasilnya 36 per 2 kali berapa nih? 27. Ini hasilnya 18. Ini hasilnya 2 per 3. Atau 2 per 3 itu setara 0,67. Maka hasilnya yang